Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Saudara sekalian, masuk kepada saya salah satu daripada pertanyaan teman kita, yaitu bagaimana hukumnya takbiran Lebaran Idul Fitri ataupun takbiran Lebaran Idul Adha. Kita semua tahu biasanya kalau malam takbir itu terdapat takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Baik, sebisa saya akan saya jawab. Hukum takbiran yaitu sunnah jika memang sudah masuk pada waktunya. Penting kita ketahui dulu, takbiran itu terbagi dua. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Apa yang disebut takbir mursal? Yang disebut takbir mursal, kita membaca takbir bukan sesudah melakukan sholat. Tetapi yang disebut takbir muqayyad, kita melakukan atau membaca takbiran sesudah melakukan sholat, baik sholat 5 waktu ataupun selain daripada 5 waktu. Dan kita ketahui pula, harus diketahui juga bahwa di dalam Idul Fitri tidak ada yang namanya takbir muqayyad, semuanya takbir mursal. Makanya enak kalau Lebaran Idul Fitri pas wayah maghrib, waktu masuk maghrib, maaf kecampur Jawa, waktu maghrib kita melakukan takbiran sampai imam melakukan takbiratul ihram sholat lebaran. Itu semuanya diisi dengan takbiran. Itu disebut takbiran mursal. Tidak ada yang muqayyad di dalam Idul Fitri, artinya semuanya dibacanya itu sepenuhnya semenjak maghrib malam takbir sampai imam melakukan sholat Idul Fitri. Sudah takbiratul ihram jika memang kita itu sholatnya berjamaah. Akan tetapi jika kita tidak melakukannya secara jamaah, berarti sampai berakhirnya itu ketika kita melakukan sholat Idul Fitri, melakukan takbiratul ihram daripada sholat Idul Fitri. Itu yang disebutnya mursal. Berarti di situ full kita melakukan takbiran. Akan tetapi jika takbiran yang terdapat di dalam Idul Adha itu ada yang mursal, ada yang muqayyad. Yang mursal sama, masuknya itu waktu maghrib malam takbir sampai dengan takbiratul ihram imam melakukan sholat Idul Adha. Jika memang kitanya itu berjamaah,
Akan tetapi jika kita tidak berjamaah, berarti sampai kita melakukan takbiratul ihram salat Idul Adha. Itu yang mursal. Berarti kita full melakukan takbiran. Di sini tetapi ada yang muqayyad. Idul Adha itu ada takbiran muqayyad. Yang disebut takbiran muqayyad yaitu takbiran yang dilakukan sesudah melakukan sholat. Semenjak kapan masuk waktu takbiran muqayyad? Takbiran muqayyad masuk waktunya yaitu ketika muncul fajar hari Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah sampai surup matahari akhir pada hari tasyrik. Jadi maksudnya seperti ini. Muncul fajar tanggal 9 bulan Dzulhijjah pada hari Arafah itu sudah masuk waktu muqayyad, waktu takbiran muqayyad sampai akhir daripada hari tasyrik. Surup terbenamnya matahari pada akhir hari tasyrik. Tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 Lebaran, tanggal 1, 11, tanggal 12, tanggal 13. Berarti berakhirnya pada akhir tanggal 13. Maghrib masuk kepada tanggal 14 daripada bulan Dzulhijjah. Itulah yang terakhir. Itu bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji. Akan tetapi jika orang itu melakukan ibadah haji, maka masuknya waktu takbiran muqayyad itu pada waktu zuhur hari Lebaran, berakhir pada subuh hari akhir daripada hari tasyrik. Nah, baiklah, saya akan membacakan kitab-kitabnya yang bisa menjadi dalil biar ada sandarannya. Saya nggak banyak-banyak membaca kitabnya, cuma insya Allah ada 3 doang. Yang pertama saya akan membacakan kitab Al-Iqna' karangan Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, juz awal halaman 162. Di sini dikatakan wa yukabbiru nadban kullu ahadin ghayra hajin min ghurubi syamsi min lailatil 'idi ay 'idil fitri wal adha bi raf'i sautin fil manazil wal aswaqi wa ghairihima wa daliluhu fil awwal qawluhu ta'ala wa litukmilul 'iddata ay 'iddata shaumi ramadan wa litukabbirullaha ay 'inda ikmaliha wa fi tsani al qiyas 'ala al awwal wa fi raf'i saut idharu syi'aril 'id wastathna ar-rafi'i minhu al mar'ah وظاهر أن محله إذا حضرت مع غير محارمها ونحوهم ومثلها الخنثى ويستمر التكبير إلى أن يدخل الإمام في الصلاة أي صلاة العيد إذ الكلام مباح إليه فالتكبير أولى ما يشتغل به لأنه ذكر الله تعالى وشعار اليوم فإن صلى منفردا فالعبرة بإحرامه ويكبر في عيد الأضحى خلف صلاة الفرائض والنوافل ولو فائتة وصلاة جنازة min ba'di salati subhi yaumi Arafah ila ba'di salatil asri min akhir ayyamit tasyriqi thalath lil ittiba' wa ammal hajju fayukabbiru aqiba kulli salatin min dhuhri yaumin nahri li'annaha awwalu salatih ba'da intihai waqti talbiyah ila aqbi subhi akhir ayyamit tasyriq li'annaha akhiru salatihi bimina wa qabla dhalika la yukabbir bal yulabbi li'anna talbiyata syi'ar. Di sini sama mengatakannya bahwa disunahkan bagi setiap manusia, setiap orang jika dia tidak melakukan ibadah haji membaca takbiran min ghurubi syamsi min lailatil 'idi ay 'idil fitri wal adha bi raf'i sautin semenjak awalnya itu masuk waktunya terbenamnya matahari pada malam takbir, imam malam takbirnya itu baik malam takbirnya malam takbir Idul Fitri atau Idul Adha bi raf'i sautin fil manazil dengan suara yang kencang, membaca takbirannya dengan suara yang kencang fil manazil di dalam tempat mana saja
wal aswaq, dan di dalam pasar-pasar, wa ghairiha, dan selain daripada manazil wal aswaq, dimanapun kita berada kita melakukan takbiran. Itu dalilnya ada di dalam Al-Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sampai kapan? Ila ayyadkhulal imamu fis salati ay salatil idi. Berakhirnya takbiran mursal itu sampai imam melakukan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Ketika sudah melakukan takbiratul ihram, jika memang kitanya salatnya berjamaah. Akan tetapi jika kita tidak melakukan berjamaah, fa in shalla munfaridan fala ibratu bi ihrami, maka berakhirnya ketika kita melakukan takbiratul ihram salat lebaran. Itu untuk takbir mursal. Akan tetapi jika melakukannya itu untuk takbir muqayyad yang terdapat dalam Idul Adha, itu masuk waktunya pada wa yukabbiru fi Idul Adha khalfa salatil faraid wan nawafil walau faitatan wa salata janazah min ba'di salati subhi yaumi Arafah. Semenjak pada waktu subuh hari Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah ila ba'di salatil asri min akhiri ayyamit tasyriqis salas, sampai akhir asar, hari terakhir daripada hari tasyrik. Hari tasyrik. Jadi setiap salat kita melakukan takbiran. Salat 5 waktu melakukan takbiran, sehabis salat 5 waktu melakukan takbiran, sehabis salat sunnah kita melakukan takbiran. Walaupun salat qadha kita melakukan takbiran disunahkan, walaupun juga salat janazah kita disunahkan untuk membaca takbiran. Itu untuk takbiran muqayyad. Yang kedua, saya akan membacakan kitab Hasyiatus Syarqawi ala Tuhfatit Thullab karya Imam Abi Zakaria Al-Ansari, juz awal halaman 285. Wa tusyariku salatul adha salatal fitri fit takbiril mursal jahran wa huwa min ghurubi syamsi lailatal idi huwa a'ammu min qawlihi ru'yatil hilal ila salatih ay taharrum bi salatil idi li'anna al kalama mubahun ilaihi wa takbiru awla ma yashtagilu bih li'annahu dzikrullahi ta'ala wa syi'arul yawm wa takbiru lailatul fitri akadu min takbiri lailatul adha linnasi alaihi biqaulihi ta'ala walitukmilul iddata walitukabbirullaha bikhilafi takbiri lailatul adha fa innahu thabata fil qiyas wa tukhalifuha fi ta'khiri sadaqatiha wa hiya al-udhiyah anis salatu wal khutbah lil ittiba'. Terus di depannya juga ada wa fit takbiril muqayyad jahran wa huwa li ghairi hajin min salati subhi yaumi arafah ila waqti asri akhir ayyamit tasyriq lil ittiba'. Rawahul Hakim wa sahhaha isnadah. Amma lil haji fa min dhuhri yaumin nahri ila subhi akhir ayyamit tasyriq. Sama isinya. Yang terakhir saya akan membuka kitab I'anatut Talibin Syarah Fathul Mu'in karya Al-Imam As-Sayyid Abu Bakar Al-Mashhur bi Sayyid Al-Bakri bin As-Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati, juz awal halaman 262. Wa fi lailatihima min ghurubi syamsi ila ay yuhrimal imamu ma'a raf'i sautin wa aqiba kulli salatin walau janazatan min subhi arafah ila asri akhir ayyamit tasyriq wa fi ashri dzil hijjah hina yara syai'an min bahimatil an'ami aw yasma'u sautaha. Di sini dikatakan bahwa takbir mursal yang terdapat di dalam Idul Fitri atau Idul Adha itu masuk waktunya ketika
ketika waktu maghrib malam takbir sampai berakhir ketika imam melakukan takbiratul ihram sholat lebaran. Akan tetapi jika takbiran muqayyad yang terdapat di dalam Idul Adha itu masuk ketika waktu subuh tanggal 9 hari Arafah dan berakhir pada waktu asar, akhir daripada asar, hari terakhir daripada hari tasyrik, itu untuk bagi orang yang tidak melakukan haji. Akan tetapi bagi orang yang melakukan haji masuk waktunya itu pada zuhur hari lebaran dan berakhir pada subuh akhir daripada hari tasyrik. Itu. Bahkan di sini dikatakan di dalam kitab di dalam kitab Fathul Mu'innya dikatakan wa fi ashri dzilhijjah hina yara syai'an min bahimatil an'am, dan kita juga disunahkan untuk membaca takbiran pada tanggal 1 sampai lebaran. Pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai lebaran Idul Adha, jika kita melihat korban-korban, jika kita melihat hayawan-hayawan yang akan dikorban, jika kita melihat ada penjual kambing, ada penjual kerbau, ada penjual sapi, atau au yasma'u sautaha, kita mendengar suara-suara daripada kambing yang akan dikorban atau kerbau atau sapi, maka kita disunahkan untuk melakukan takbiran. Maka ada suara kambing kita takbiran, ada suara kerbau kita takbiran, ada suara sapi kita takbiran. Kita melihat kambing kita takbiran, kita melihat kerbau kita takbiran, kita melihat sapi pun kita takbiran. Semenjak tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai seterusnya, sampai lebaran. Di sini dikatakan di kitab I'anatul Talibin, wa qawluhu min subhi Arafah muta'alliqun bi yukabbir al-muqaddar ay wa yukabbiru aqiba kulli salatin min aqibi fi'li subhi yaumi Arafah min aqibi fi'li subhi yaumi Arafah. Wa qawluhu ila asri akhir ayyami tasyriq ay ila aqibi fi'li asri akhiriha. Wa hadha mu'tamadu bin Hajar. Wa atamada al-Imam Ramli annahu yadkhulu bi fajri yaumi Arafah wa illam yusalli subha wa yantahi bi ghurubi akhir ayyami tasyriq. Wa ala kullin yukabbiru ba'da salatil asri akhir ayyami tasyriq wa yantahi bihi 'inda Ibn Hajar wa 'inda Muhammad ar-Ramli al-Imam Ramli bil ghurub. Wa hadha li ghairil hajj. Amma huwa fayukabbiru min dhuhri yaumin nahri ila subhi akhir ayyami tasyriq lianna awwala salatin yusalliha ba'da tahallulihi adh-dhuhr wa akhiru salatin yusalliha bimana qabla nafarihi tsani as-subh wa akhiru salatin yusalliha bimana qabla nafarihi tsani as-subh. Wa hadha mu'tamadu Ibn Hajar tab'an lin-Nawawi. Wa i'tamada Muhammad ar-Ramli anna al-ibrah bit-tahallul taqaddama aw ta'akhkhar famata tahallala kabbar. Jadi di sini memang ada perbedaan pendapat daripada Imam Ibnu Hajar dan Imam Muhammad ar-Ramli, itu mengatakan bahwa takbir muqayyad yang terdapat dalam Idul Adha, semenjak kapan waktu masuknya, menurut Imam Ramli itu muncul fajar. Awal masuknya itu muncul fajar tanggal 9 bulan Dzulhijjah hari Arafah. Kan tetapi menurut Imam Ibnu Hajar mengatakannya ketika kita sudah melakukan sholat subuh tanggal 9 bulan Dzulhijjah hari Arafah. Dan menurut Imam Ramli berakhirnya waktu asar pada akhir hari tasyrik. Berarti waktu maghrib malam tanggal 14 bulan Dzulhijjah. Akan tetapi menurut Imam Ibnu Hajar berakhirnya itu ketika kita sudah melakukan sholat asar pada hari akhir daripada hari tasyrik. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya sebenarnya nggak bisa ngomong, makanya saya itu nggak lancar, apalagi ngomongnya itu ngomong Indonesia.
Ya kayak gitulah, karena kebiasaannya ngomong Jawa. Kalau ngomong Jawa insya Allah lancar. Jadi lisan saya itu belum sedikit terbiasa ngomong Indonesia. Biasanya